Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Siapakah Yesus sedang membahas tentang 7 pernyataan Yesus secara pribadi tentang siapa dia dari Injil Yohanes. Dan ini adalah episode yang ketiga yang berjudul Jangan Khawatir, Kamu Pasti Mengenal Suaranya. Teks kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan 10. Nah, Yesus berbicara tentang pintu yang bagi domba itu menjadi sangat penting sekali peranannya. Bahkan yang menjadi pembeda antara gembala dan pencuri atau perampok adalah pintu itu sendiri. Dan ini kita lihat dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, gembala pada masa Yesus apalagi di Palestina, gembala itu bukan di belakang, dia berjalan di depan dan kemudian dia memastikan mereka ini semua ada di dalam perlindungannya. Nah, domba pada waktu itu tujuannya kalau bukan untuk keperluan konsumsi sehari-hari untuk makan mereka, juga untuk kurban. Jadi untuk kurban perayaan agama. Tetapi juga pasti ada yang membesarkannya itu juga untuk keperluan mengambil bulunya, lalu kemudian dipintal jadi benang dan kemudian menjadi wool. Umumnya mereka ini membesarkan domba-domba itu cukup lama, ya, sehingga mereka akhirnya memberi nama kepada setiap domba-domba itu berdasarkan ciri-ciri khasnya. Mungkin telinganya hitam atau hidungnya panjang, jadi dibilang si hidung panjang, si telinga hitam. Dan dia memerlukan perhatian dari gembalanya ini, domba-domba ini itu 24 jam. Karena betul-betul mereka tidak berdaya sama sekali kalau tidak dipimpin oleh gembala. Keselamatan domba-domba sangat tergantung sekali dari perhatian dan pemeliharaan daripada gembalanya sendiri. Satu kawanan domba itu tidak punya gembala, mereka pasti akan begitu rapuh untuk menjadi sasaran aniaya, pencurian, pembunuhan, bahkan disesatkan. Di dalam teks ini, ayat 1-6 berbicara tentang hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Lalu ayat 7-10 berbicara tentang pemeliharaan gembala terhadap domba-dombanya. Nah, para gembala Yahudi memelihara domba-domba mereka itu dengan 2 jenis kandang domba. Kalau mereka yang tinggal di perkampungan atau di desa, maka kandangnya itu berdinding rendah dan kemudian bukaannya itu sempit di depan, tempat mereka masuk dan keluar. Nah, kalau di kota, cangkupannya lebih besar dan lebih kokoh struktur daripada dindingnya, dan juga ada bukaannya itu juga tidak ada pintu, tetapi dijaga oleh seorang atau beberapa penjaga pintu profesional. Mereka ini orang yang dibayar memang untuk menjaga pintu. Kandang ini boleh dari berbagai macam kawanan domba. Jadi di situ kan komunal, artinya misalnya saya punya 20 domba, saya masukin ke sana. Nanti si B punya tetangga, dia masukin juga ke sana. Si C dan seterusnya. Jadi mungkin di situ ada 50 kali ya, 50 atau 100 domba dari berbagai macam pemilik gembalanya. Bagaimana bila seandainya saya sebagai gembala ingin mau mengeluarkan kawanan domba saya? Maka saya masuk dan si penjaga itu langsung otomatis tahu bahwa saya gembalanya. Saya masuk, saya diizinkan masuk. Lalu kemudian untuk memisahkan antara domba-domba dari gembala lain dengan yang saya punya, maka saya mulai menyanyi dengan nyanyian yang sangat khas. Sambil memanggil nama-nama daripada domba yang saya gembalakan. Saya panggil, saya nyanyikan, lalu mereka keluar dari kawanan itu, loncat, lalu berkumpul di sana, dan kemudian saya maju, dan mereka di belakang, dan keluar dari bukaan yang tadi itu. Dan kemudian saya jalan untuk menggembalakan mereka, mencari mereka padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan memimpin mereka, lalu kemudian nanti kembali lagi. Ayat yang ketiga, untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Domba mendengarkan suara gembalanya, bukan melihat pakaian yang dipakai oleh gembalanya. Ini menarik sekali. Pada waktu masa Yesus, gembala-gembala itu suka punya satu pertandingan. Ini pertandingan antar gembala.
Itu apa? Bukan seberapa banyak kawanan domba yang mereka kuasai atau mereka gembalakan, bukan. Jadi mereka ini menukar pakaiannya. Jadi pakaian gembala lain saya pakai. Lalu saya mencoba memanggil kawanan domba yang dia pimpin, yang dia gembalakan. Tetapi suaranya bukan suara gembala daripada domba yang digembalakan oleh teman saya. Apa yang terjadi? Sekalipun pakaian saya itu adalah pakaian dari gembalanya, dia tidak akan dengar. Domba itu tidak akan mendengar. Dia hanya mendengar suara gembala aslinya. Dan Yesus mengatakan bahwa gembala itu mendengar suara domba dan dombanya juga mendengar suara gembalanya. Domba pasti bisa membedakan suara gembalanya. Dan gembala mengenali suara domba-dombanya. Karena Tuhan adalah gembala kita, maka sebenarnya kita ini bisa mengenal suara Tuhan. Ini bukan untuk sekelompok elit yang mengatakan, oh saya bisa mendengar suara Tuhan, oh saya tidak bisa. Tidak bisa. Setiap kita domba gembalaan Kristus, kita bisa mendengar, membedakan suaranya. Dan membedakan suara sederhana sekali filternya. Firman. Firman Tuhan. Apa yang bertentangan dengan firman, bukan kehendak Allah. Itulah yang akan menuntun kita. Jadi Tuhan tahu masa lalu kita, dia tahu sekarang, dia tahu masa depan kita. Tuhan tahu juga kegagalan kita, keberhasilan kita. Tuhan tahu juga kerinduan hati kita. Dia mengenal juga suara rintihan kita, kepedihan, teriakan kita kepada Tuhan pada waktu kita minta tolong. Nah, jadi jangan percaya tipuan iblis, sahabat sekalian, yang mengatakan Tuhan tidak mendengar doa kita. Gembala itu, karena dia tinggal dengan domba-dombanya, yang penting sebenarnya adalah familiarity ya, keakraban itu. Nah keakraban itu, keterbiasaan itu yang membuat kita bisa mendengar suara gembala kita. Keterbiasaan berarti kita membangun hubungan secara intensif, secara reguler, secara teratur. Maka itulah kunci untuk mendapatkan ketenangan hidup, menyadari bahwa kita ini bersama dengan gembala kita. Nah yang kedua, ayat 7-9 menjelaskan tentang Yesus sebagai pintu. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah satu kali, seorang sarjana Alkitab Perjanjian Baru bernama Sir George Adam Smith. Dia itu mengikuti tur di daerah Palestina dan kemudian dia ada pemandu wisatanya di situ. Tiba-tiba mereka melewati kawanan domba dan di situ ada gembalanya. Lalu kemudian dia lihat masuk ke dalam itu tadi, kandang yang dari batu dan ada 4 dinding, tetapi ada bukaannya. Dan dia lihat, loh nggak ada pintu. Nah, kemudian dia tanya sama gembala ini gembalanya orang Arab. Dia bilang, ini domba-dombamu masuk sini, aman nggak? Kan nggak ada pintunya. Lah nanti kalau malam gimana? Kalau kamu lagi tidur, ya dombanya keluar sendiri atau ada yang masuk gimana? Mereka aman nggak? Si Arab ini bilang, mereka semua aman, tenang, tidak akan ada yang mengganggu. Pada waktu malam turun, gelap, domba itu tetap tinggal di dalam kawanan, di dalam kandang ini. Sebab akulah pintunya. Ini George Smith bilang, ini kan nggak tahu Alkitab. Kok dia bisa kutip apa yang Yesus katakan, akulah pintu bagi domba-domba ini. Lalu dikatakan, bagaimana kamu bilang bahwa dia pintu? Kamu itu adalah pintu. Sederhana. Jadi waktu saya tidur, tidak ada domba yang bisa keluar kalau dia nggak akan melangkahi tubuh saya. Dan tidak ada serigala yang akan berani masuk atau mencoba masuk kalau dia tidak melangkahi tubuh saya. Kalau dari luar, maka dia akan bertarung untuk melindungi domba. Kalau domba itu mau keluar, dia akan melindungi supaya dia tetap tinggal, karena kalau nggak dia jalan sendiri, dia binasa. Wow! Bukankah itu yang Yesus katakan bahwa dia adalah pintu yang hidup dari kita, domba-domba yang hidup yang telah ditebus oleh Yesus. Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba. Dia mau mengatakan begini, tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa melalui aku. Dan kalau mereka masuk
mereka aman di dalam karena aku menjaga. Kalau mereka keluar untuk tujuan makan, aku yang memimpin untuk memelihara dan menyediakan. Dengan kata lain, Yesus adalah pemelihara atau penyedia, provider, dan dia juga pelindung atau protector. Provider, protector, penyedia, dan juga pelindung. Wow, luar biasa. Itulah Yesus yang kita sembah dan kita percayai. Lalu akhirnya pada ayat 10 dengan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus memberikan hidup yang berkelimpahan bagi domba-domba yang digembalakannya. Hidup yang berkelimpahan, sahabat sekalian, jangan ditafsirkan sempit, hanya sekedar kelimpahan barang-barang mewah, barang-barang mahal, barang-barang bagus, barang-barang yang bermerek atau branded. Bukan itu semata-mata. Ingat, konteksnya kita ini domba-domba. Ketika dia bilang domba-domba memiliki kelimpahan hidup, seperti apa kelimpahan hidup domba? Satu, dia mendapatkan tuntunan. Keluar masuk, dituntun, dipimpin. Yang kedua, kelimpahan hidup domba. Ketika dia dapat ke air, airnya itu udah pasti tenang dan tidak akan beriak yang bisa menenggelamkan mereka. Kalau mereka mendapat rumput, mereka pasti tahu bahwa rumputnya ini adalah rumput yang sehat. Tidak ada racun di dalam. Karena ada tanaman-tanaman beracun. Dia akan menuntun kita. Dia akan mengenali kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan melindungi kita. Dia memelihara kita. Inilah kehidupan yang berkelimpahan dari domba-domba. Dan itulah yang Tuhan Yesus sediakan kepada kita. Dia menyediakan kita pimpinan. Di masa-masa seperti yang kita sulit, kita takut keluar atau masuk rumah kita. Ingat, Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Ketika kita keluar, akan ada makanan. Apakah kita bisa membayar kontrakan, sewa, uang sekolah, uang kuliah anak, semua kewajiban? Bisakah? Jawabannya, iya bisa. Karena dia menyediakan pada waktunya kepada kita. Apakah syaratnya untuk menjadi domba yang memiliki kelimpahan hidup ini? Apakah mesti domba yang cerdas seperti Shaun the Sheep? Apakah mesti cemerlang? Apakah mesti cantik atau ganteng? Atau pintar? Enggak. Jawabannya tidak sama sekali. Hanya cukup menjadi domba yang mengikuti tuntunan gembala dan percaya lewat perkataannya, lewat siulannya, lewat suaranya, bahwa dia tahu yang terbaik kepada kita. Bersediakah sahabat sekalian dipimpin oleh Kristus yang adalah pintu, penyedia, dan pelindung hidup kita? Percayakah saudara bahwa dia bisa mampu melindungi dan menuntun hidupmu sampai kepada kekekalan? Bukan hanya melewati pandemik ini, sampai kepada kekekalan. Bapa di surga, aku bersyukur Yesus adalah pintu yang senantiasa berjaga-jaga, menjaga kami tidak pernah terlelap siang dan malam. Engkau terus ada bersama kami. Engkau yang mendengar, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mempercayakan sepenuhnya hidup kami untuk mau dituntun, mau digembalakan. Dan hari ini kami pun sebagai jemaat, kami bersyukur untuk gembala-gembala yang berjaga-jaga untuk jiwa kami, yang mendoakan kami, yang memberi makan kami. Dan aku berdoa berkati juga kehidupan para gembala-gembala dimanapun mereka berada, yang berjuang untuk mempertaruhkan nyawa mereka, memberi nyawa mereka seperti Yesus memberi nyawanya kepada kami manusia. Kami bersyukur untuk para gembala-gembala yang memberikan hidup mereka untuk memelihara kerohanian kami, supaya kami bisa bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.